kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Hari ini kita mau melayani adik-adik sekolah minggu. Oh iya, kita tugas ya Kak Mel ya? Iya, kita mau memimpin pujian. Yuk, Cimul. Yuk kita ibadah sekolah minggu. Semangat. Semangat! Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, Cimul. Cimul apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Iya, Cimul, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Ya, adik-adik kita berdoa ya sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan beribadah, kami mau sekolah minggu, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Kak Amel, Iya. hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Apa pujiannya, Cimul? Kita mau nyanyi. Ada satu sobatku. Kak Amel punya sobat yang setia kan? Ada dong. Ya, puji Tuhan. Iya. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Cici akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami.
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa duduk diam dan juga mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini ceritanya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Kalau kalian ingin melihat bagaimana cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Cici juga mau mengajak adik-adik supaya adik-adik juga mau belajar.
saat adik-adik melakukan kesalahan, jangan takut untuk mengakui kesalahan, terlebih terhadap Tuhan. Nah, pada saat adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus diingatkan sama Tuhan. Nah, langsung adik-adik memiliki inisiatif untuk berdoa minta ampun sama Tuhan, terus langsung pergi ke mama atau ke papa atau ke cici koko kalian yang udah kalian melakukan kesalahan. Datang minta maaf, minta ampun, jangan takut. Karena kalau adik-adik datang dengan kesungguhan hati, meminta ampun, pasti adik-adik diampuni dan diberikan pengampunan oleh orang tua kalian atau oleh orang-orang yang sudah kalian membuat sakit hati. Seperti Tuhan Yesus, pada saat kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Nah, ayat hafalan di minggu ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, untuk menutup ibadah kita, menutup firman Tuhan kita pada minggu hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk kami boleh memiliki keberanian untuk mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan secara khusus maupun di hadapan orang tua kami dan orang-orang yang kami sakiti. Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Jagai, sertai kami dan lindungi kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitas minggu ini berupa suatu tantangan. Cici akan menantang adik-adik di rumah semua. Apakah adik-adik berani untuk mengakui kesalahan adik-adik dan meminta maaf kepada orang tua adik-adik di rumah sekalian? Seperti contohnya, Cici sudah memikirkan kesalahan apa aja yang udah Cici perbuat. Nih, terus Cici menuliskannya di satu kertas ini. Contohnya, suka bohong, suka ngambek, suka bantah orang tua, suka ngomong kasar, suka nggak ikutin nasihat orang tua. Nah, pada saat adik-adik di rumah sudah membuat daftar ini semua, adik-adik datang ke orang tua adik-adik, meminta maaf dan juga memohon ampun atas kesalahan yang sudah adik-adik perbuat. Ayo, siapa yang berani? Nama saya Revan, saya mau membaca ayat hafalan Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih. Tadi sudah dengar cerita. Cerita apa untuk minggu ini? Ceritanya tentang anak yang terhilang. Iya, anak yang terhilang dan berani mengakui kesalahan. Iya, karena kita semua adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan pada orang tua, apalagi kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau lanjutkan, kita mau naikkan pujian Aku Disayang Tuhan. Ayo adik-adik, dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Aku disayang Tuhan, aku
pesan kami buat adik-adik, tetap semangat, Jaga kesehatan. jangan lupa pakai masker di tempat keramaian. Dan cuci tangan. Yang satu yang sangat penting, Jaga jarak.